Minum-minum dulu, monggo Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ibunya ada 5. Bapaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, sudah 20 kok 7. Oke. Bu Rini sudah sarapan? Enak tes mic ini. Sudah, Bu? Sampun, Pak. Aduh, enak ini kayaknya. Kurma, Pak. Waduh, ini. Iya. Yang bikin imun sama daya tahan meningkat. Ada kurma, ada kopi kurma di Pasuruan. 9, Pak, kalau kurma itu. Kita mulai, Pak Bambang, Mas Yudi. Ya, Pak. Masih 4 orang lagi, Pak. Iya. Oke. Boleh di absen. Pak Hari Sugianto belum. Oke. Indra Nova belum. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Satu, 2, 3, 20. Kurang 3. Jam di saya sudah jam 8 lebih 10 menit, Pak Pri. Oke. Kita mulai, Mas Bambang? Oke, siap. Oke, monggo Mas Bambang. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah, meskipun sedikit angin dingin di Kota Malang khususnya, mungkin juga sama di tempat Bapak dan Ibu, tapi dengan tidak mengurangi rasa semangat pagi, Bapak Ibu bisa tetap live di live session sesi 3. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kebersamaan Bapak dan Ibu
Sambil nanti berjalan, kita masih menunggu 3 orang teman kita, mungkin ada kesibukan dan lain-lain. Sebelum dimulainya live session untuk sesi ketiga ini, marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Sesi ketiga akan segera kita mulai dan kami serahkan tempat dan waktu kepada pengampu Bapak Dr. Andus Supriyanto MT. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak. Ini sehat-sehat semua? Jemput Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ende sehat, Ende. Ende sehat, Pak. Ende sehat. Backgroundnya kok bagus sekali. Sehat, Pak. Pak Bangga. Ya, kurang dengar Pak suaranya. Selamat pagi. Ya, Keluar, kamu keluar. Ya, bisa dengar Pak suaranya. Ada di kelas 11 ada kegiatan. Oh, ini sudah aman. Nah, ini ganti sepeda motor ini kan yang lewat. Sementara mid semester Pak di sini. Memang kondisinya seperti itu, Ibu dan Bapak. Live session ya, kalau dari rumah ya kadang diribui putranya, diribui anaknya. Ini anaknya, waduh cantik lah. Nomor berapa itu Bu Rini? Oh, nomor 3. Oh, ini. Yang nomor 4 ya ditampilkan? Pak, enggak ada. Belum. Ya oke. Alhamdulillah sehat saja Ibu dan Bapak, kita di sesi 3 di hari ini, minggu ini. Minggu depan sudah selesai penutupan. Nah, nanti terima sertifikat. Ya, oke. Harapannya nanti lulus semua. Ya. Artinya apa? Soalnya itu kan kalau pretest post-test kan mudah. Sudah ada jawabannya. Ibu dan Bapak tidak usah mikir. Pilih saja jawaban yang benar. Nah, gitu. Ya, pasti nanti hasilnya bagus. Nilainya juga saya kasih nilai bagus-bagus. Ya, sesuai permintaan Ibu dan Bapak. Jadi saya tidak memberi nilai, tetapi Ibu dan Bapak minta nilai berapa, ini saya berikan. Dengan cara mengupload tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS-nya, ya seperti itu. Oke, ya nilainya bagus-bagus, minimal 80. 80 kurang 1, nah, boleh juga. Ya, nanti ditambahi di edit juga boleh. Ya. Di akhir nanti kita lihat hasil tesnya dan juga latihan soal harian. Oke, sesi 3 ini adalah tentang topologi jaringan. Ya, oke, kelihatan Bu Bapak? Jempolnya? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Merancang topologi jaringan, tentunya ini adalah materi yang tidak asing lagi bagi Ibu dan Bapak. Jadi ini saya pikir ini refreshing saja. Tujuan pembelajarannya adalah setelah Ibu dan Bapak mempelajari modul, diharapkan mampu merancang topologi jaringan.
Ini ketika kita belajar IT ini di awal-awal di semester awal ini yang dipelajari, ya, merancang topologi jaringan. Tujuan khususnya menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan yang meliputi kegiatan mengidentifikasi jaringan yang diusulkan, menghitung kebutuhan. Nah, itu salah ketik. Artinya sebetulnya di sesi ini adalah kelanjutan dari sesi yang sebelumnya, sehingga Ibu dan Bapak nanti tinggal menambahkan perencanaan topologinya. Dari awal itu kan merancang kebutuhan sesuai pengguna, kemudian ditambahkan lagi dengan kebutuhan terkini, ya, sesuai dengan yang urutan dari sesi 1, 2, dan 3. Sehingga besok sudah bisa diupload. Seperti punyanya Bu Dwi, Bu Rini, ini cepat sekali. Jadi sekarang live session besok sudah diupload. Ya. Oke. Yang kedua, membuat spesifikasi topologi jaringan meliputi kegiatan menghitung besaran bandwidth, menentukan topologi jaringan, menentukan fitur fisik, membuat peta jaringan, membuat rancangan pengkabelan, menganalisis biaya yang dibutuhkan. Artinya di situ kalau kemarin sudah ada inklusi biaya yang dibutuhkan, ya tinggal menghitung besaran bandwidth-nya dan merencanakan topologi jaringannya. Oke, acuan standar kompetensi kerja sesuai dengan standar di BNSP ada 2 elemen kompetensi. Menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan, artinya apa-apa yang dibutuhkan, kebutuhan alat, bahan, ongkos kerja, ya, dan lain-lain, di situ ditentukan kebutuhannya. Kemudian membuat spesifikasi topologi jaringan ini yang cocok apa ini spesifikasinya. Oke. Kita unjuk kerja ruang lingkup jaringan diidentifikasi sesuai dengan usulan daftar perangkat jaringan beserta kinerjanya disusun. Diidentifikasi kira-kira apa ya yang untuk kebutuhan ini. Kemudian tentukan skala prioritasnya, kemudian disesuaikan rencana anggarannya. Besarnya kapasitas jaringan dihitung berdasarkan kebutuhan bisnis atau juga kepentingan untuk kegiatan sehari-hari di kantor. Mungkin ketika yang sekarang di pandemi dengan kemarin yang belum, kebutuhan jaringan malah lebih meningkat di kondisi pandemi, ya, dan seterusnya. Oke. Besaran bandwidth setiap segmen telah ditentukan. Ya, bandwidth ini mempengaruhi kecepatan juga proses di komunikasi. Kemudian topologi lokasi penempatan perangkat jaringan telah dipilih dengan mempertimbangkan jarak dan jumlah pengguna. Ibu dan Bapak ada aturan-aturan di membuat kelas baru, jarak antar meja dengan antar peserta didik, ukuran ruangannya, jumlah maksimum siswa yang ada di kelas 36K, 40K, ya, seperti itu. Kemudian peta jaringan sesuai dengan keadaan gedung, lapangan dibuat, artinya ada desain tata letak kira-kira mau diletakkan di mana ini servernya. Kemudian routernya diletakkan di mana, perlu meja guru apa enggak, dan seterusnya. Rancangan kebutuhan perkabelan disusun, dibuat setting layout kabelnya. Ya, apakah harus lewat mepet tembok atau lewat atas, ya, atau juga perlu peralon yang khusus untuk dimasukkan di kabelnya. Kemudian biaya keseluruhan diperhitungkan, tadi disampaikan total biaya termasuk biaya-biaya ongkos kerjanya. Analisis proyeksi pengembangan jaringan dibuat. Artinya Ibu dan Bapak di sekolah Ibu dan Bapak ke depannya mungkin ada pengembangan jaringan, bisa juga direncanakan di topologi atau di perencanaan jaringan ini. Salah satunya mungkin karena potensi dari peminat dari yang masuk sekolah itu besar atau tinggi, sehingga
perlu pengembangan sekolah. Kalau pengembangan sekolah mendatar sudah tidak mencukupi, maka dikembangkan ke atas, lantainya bisa ditambah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Oke. Next. Menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan ini di Kaptel 1. Oke. Top network topologi. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Ya. Di awalnya ini dibuat ketika ada orang Inggris suami istri yang ingin mengirimkan data dari gedung yang ditempatkan suaminya ke istrinya, sehingga waktu itu dinamakan peer-to-peer. Di perkembangan selanjutnya ini ada beberapa topologi yang digunakan nanti. Struktur atau jaringan yang digunakan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel atau nirkabel. Ya, jadi ini sudah jelas sekali. Kalau menggunakan kabel ada macam-macam kabel yang digunakan, mulai dari STP, UTP, koaksial, kemudian ada fiber, dan tanpa kabel nirkabel menggunakan frekuensi radio. Topologi jaringan adalah susunan simpul, biasanya switch, router, atau saklar perangkat lunak, fitur router, dan koneksi dalam satu jaringan sering dipresentasikan sebagai grafik. Artinya ada rangkaian-rangkaian perangkat jaringan yang disusun atau dirangkai sesuai kebutuhan perangkat apa yang dibutuhkan dalam menyusun topologi jaringan di situ. Ada dua model, physical topologi dan logical topologi. Ya, yang ini physical topologi secara fisik. Ini ada bus topologi, di mana ciri-cirinya ada jalur utama atau backbone, kemudian ada node atau user atau pengguna yang berada di gang-gang atau bagian dari jalur utama tadi. Kemudian ada ring topologi, yang namanya ring, Ibu dan Bapak, itu adalah bulat atau lingkaran. Bisa dilihat di jari manis Ibu dan batu cincinnya Bapak yang ada hakiknya itu ring, wujudnya bulat. Tapi ada yang ring yang tidak bulat, itu ring tinju, wujudnya kotak. Nah, ketika petinjunya mau dipukul, itu lari-lari melingkar-lingkar seperti itu. Kemudian ada star topologi, topologi bintang atau star. Ada satu node, ada satu sentral, kemudian dibagi beberapa node ke pusat sentral tadi. Di mana sentral itu biasanya merupakan perangkat switch. Extended star topologi ini adalah pengembangan dari star. Ya, dari star ini gabungan dari beberapa star. Ada satu sentral, ada 3 node, satu sentral 3 node, kemudian dari sentral sub sentral tadi digabungkan ke pusatnya, ke senternya, ya, seperti itu. Kemudian ada hierarchical topologi. Hierarchical topologi ini secara hierarki, ini susunannya adalah mulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mulai dari kepala sekolah sampai pada pegawai cleaning service atau yang di bagian bawah itu. Ya, okay. Kemudian ada topologi mesh. Ini ada kabelnya yang keluar belum disambungkan ke kanan. Ya, oke. Okay. Di mana ciri-cirinya topologi mesh ini adalah masing-masing node terkoneksi dengan tetangganya. Ya, ini jumlahnya 5. Jadi satu node ini mempunyai tetangga 4 tetangga, sehingga jumlah port yang dikoneksikan ke tetangganya adalah 4. Ya, seperti itu. Nah, ini lebih topologinya
agak rumit ya, seperti itu. Oke, naik. Oke, satu-satu kita bahas di sini topologi bus. Ini gambarnya seperti itu. Ada jalur utama, backbone bisa menggunakan fiber atau juga koaksial. Ya. Backbone itu bukan back itu belakang, bone itu utang lewat belakang, bukan itu maksudnya. Itu bahasa apa ya di acara TV itu tukul arawana ya. Oke. Jadi ada jalur utama, kemudian ada jalur-jalur masuk ke gang yang dihuni oleh node-node tadi. Semua node langsung ke backbone. Ya. Oke, ini model ilustrasi gambar yang lain. Ya. Pada titik tertentu diadakan sambungan atau tap untuk setiap terminal, sehingga minimal di port satu PC ini ada 2 port, kemudian disambungkan ke sebelahnya dan seterusnya. Wujud dari tap ini berupa kabel transceiver bila digunakan TIG kuat sebagai media transmisi. Artinya ini transceiver itu ada pemancar, artinya pemancar dan penerima, transmitter dan receiver ya di situ di sambungan-sambungan tadi. Atau berupa BNC-T konektor. BNC-T konektor ini biasa digunakan untuk konektor kabel koaksial. Bila digunakan tin coax sebagai media transmisi. Ya, artinya ketika menggunakan kabel itu ditentukan juga konektor yang mana. Kalau UTP, STP pakai RJ45, kalau koaksial ini pakai BNC. Atau berupa konektor RJ45 dan hub bila digunakan kabel UTP, tadi yang saya sampaikan. Kemudian transmisi data, kabel bersifat full duplex dan sifatnya broadcast. Semua terminal bisa menerima data. Full duplex ini artinya bisa komunikasi 2 arah, ya. Dari pengirim dan ke penerima atau sebaliknya. Kemudian ini broadcast artinya dipancarkan satu untuk semua, ya, satu untuk semua klien atau node yang ada di jaringan tersebut. Oke, next berikutnya keuntungan dan kerugian topologi bus. Keuntungannya topologi yang sederhana, ya, artinya tidak rumit-rumit banget, ya, gitu. Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Kabelnya hanya 1 jalur, kemudian ada percabangan tadi atau tag masuk ke PC1, PC2 atau juga yang dibutuhkan dalam jaringan itu apa. Biayanya lebih murah dibanding dengan susunan pengkabelan yang lain. Ya, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Artinya tinggal menduplikasi kebutuhan dari perangkat sebelumnya. Ya. Oke. Kerugiannya, traffic lalu lintas jaringan yang padat akan sangat memperlambat bus. Artinya ketika semua yang kelompok kanan, kelompok kiri ini semuanya ingin berkomunikasi, maka lalu lintas ini dapat down, ya, atau juga bahkan collision. Subbarrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan mengalami sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Bu dan Bapak, setiap ada percabangan di konektor, ya, di titik-titik percabangan ini, maka di situ akan terjadi attenuation atau juga pelemahan, sehingga sinyal yang dikirim dari server ke PC4, maka akan terreduksi di percabangan-percabangan ini. Ya, sehingga kalau jaraknya maksimal 100 meter untuk jenis kabel UTP, itu kurang dari 100 meter sinyal sudah down, ya, karena tereduksi di
percabangan-percabangan ini. Kemudian sangat sulit untuk melakukan troubleshooting pada bus. Artinya di sini mungkin harus perlu trik khusus, trace route-nya ya, satu-satu ya, seperti itu. Lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain, artinya koneksi jaringannya tadi karena ada lalu lintas padat, usernya yang banyak dan seterusnya. Oke. Berikutnya topologi star atau bintang. Topologi ini merupakan susunan yang menggunakan lebih banyak kabel ya dibanding tadi bus, karena semua komputer dan perangkat terhubung ke central point, ya, ke central point ya, di sini. Oke. Kemudian bila ada salah satu komputer atau perangkat yang mengalami kerusakan, tidak akan mempengaruhi komputer yang lainnya. Ini ketika dari pengguna atau user atau node-nya ini salah satu rusak atau salah dua rusak, ini tidak akan mengalami jaringan atau menghambat jaringan dan sebagainya, karena ini secara terpisah. Hanya saja memang kalau ini center point-nya rusak, maka ini tidak bisa berkomunikasi. Oke, naik. Kelebihan topologi star, karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simbol pusat, ke center point, maka pengelolaan menjadi mudah, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri, kegagalan pada satu komponen terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain, kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Jadi ini karena kelebihannya itu tadi, maka di mana-mana itu kebanyakan menggunakan topologi star. Kekurangannya, kerusakan kegagalan pada center point, pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. Ketika switch atau hub ini rusak, maka tidak akan terjadi komunikasi data pada jaringan. Ya. Bila yang digunakan pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer semakin banyak, semakin lambat. Jadi memang ada reduksi atau pelemahan ketika usernya semakin bertambah. Boros dalam penggunaan kabel. Nah, ini sebetulnya istilah boros ini hanya lebih banyak menggunakan kabel, istilahnya begitu. Kalau boros sih enggak sih, karena memang ya itu yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Kondisi hub atau switch dalam kondisi baik sehingga kerusakan hub berakibat lumpuhnya seluruh link jaringan, komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Artinya nyawanya itu ada di switch-nya, sehingga ini tidak boleh rusak, tidak boleh mati dan sebagainya. Oke. Berikutnya topologi extended star. Tiap node terdekat dari core berfungsi sebagai pusat topologi starnya sendiri. Jadi ini ada pusat topologi di bagian atas, di bagian kanan dari layar monitor Ibu dan Bapak. Di bagian bawah dan bagian kiri itu masing-masing ada pusat topologi starnya dan terhubung ke center point-nya. Ya. Merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star di mana karakternya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Ini tidak jauh berbeda, artinya ketika kerusakan pada satu sub bagian dari star, maka tidak akan mempengaruhi sub-sub yang lain. Yang memang tadi disampaikan nyawanya itu ada di center point itu. Setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Dilihat dari gambarnya, mulai dari komunikasi
ini ke subnode, kemudian ke sentral, ke subnode ditujukan ke destination dari PC yang dikomunikasikan. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau lebih dari kapasitas maksimal penghubung. Ya, ini kabelnya jelas lebih banyak dan perangkatnya switch yang digunakan itu lebih daripada star. Jadi ini gabungan atau pertemuan dari substar tadi. Nah, ini contoh literasinya. Keunggulan, jika salah satu kabel subnode terputus maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila sentral node terputus maka semua node di setiap subnode akan terputus. Jadi ketika salah satu terputus, yang lain masih eksis, tapi ketika yang sentral ini terputus maka semuanya tidak bisa berkomunikasi atau jaringannya tidak berjalan. Tidak dapat digunakan pada kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antara satu node dengan node lainnya membutuhkan beberapa kali hop. Artinya ada banyak titik-titik yang harus dikomunikasikan sehingga dibutuhkan jenis kabel yang high quality. Topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Jadi satu node itu terhubung ke tetangganya. Tetangganya kanan dan kiri, ini terhubung tetangganya kanan dan kiri, terhubung tetangganya kanan dan kiri sehingga membentuk suatu lingkaran. Masing-masing node terhubung ke tetangganya. Oke. Kelebihannya hemat kabel, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data, collision, karena ini satu arah. Ya. Karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirim data. Ketika ada satu workstation yang kirim ke server, maka yang lain akan berhenti. Begitu juga sebaliknya, sehingga ini tidak akan terjadi tabrakan data. Kekurangannya peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di satu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Ketika di salah satu workstation atau di server terganggu, maka jaringan yang sebelumnya atau sesudahnya ini akan terjadi kesalahan atau terjadi gangguan. Pengembangan jaringan lebih kaku artinya penambahan ya berputar-putar pada jaringan di situ, ya seperti itu. Diperlukan penanganan pengelolaan khusus atau bundle dalam menyusun perangkat dan kebutuhan jaringan ya sesuai dengan ketentuan tadi. Berikutnya adalah mesh. Ya, Bapak Ibu lihat di situ betapa ruwetnya kabelnya, ya seperti itu. Apa keunikannya? Ya. Pak, kayak apa ini? Kayak kerambaikan, Pak. Oh ya, boleh. Oke, next. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Artinya satu node itu harus memiliki port sejumlah tetangganya. Susunan pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jadi ini bisa kontak langsung. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali dikendalikan dibanding hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Semakin banyak yang terhubung node-nya, maka semakin rumit. Ya, itu. Oke. Next. Keuntungannya, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah toleran.
artinya mentolerir kesalahan. Ya, ketika ingin berhubungan satu dengan yang lain rusak, maka ini bisa diatasi dulu, kemudian bisa koneksi dengan yang lain masih tetap jalan. Ya. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Karena ini straight langsung, sehingga tidak ada hambatan atau juga pasti dijamin akan terkoneksi. Relatif mudah untuk dilakukan troubleshooting karena ini langsung ping, langsung masuk ke tes koneksi jaringan ke user atau node yang dalam satu jaringan. Kerugiannya, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Tadi disampaikan, ketika semakin banyak peralatan yang diinstal, yang dikoneksikan ke jaringan, maka akan semakin ada di situ kesulitannya semakin bertambah. Biayanya ini lebih besar dibanding dengan topologi yang lain. Ya, portnya lebih banyak, kabelnya lebih banyak, dan sebagainya. Oke. Next. Topologi hierarki, ini biasanya dikenal dengan topologi pohon, mulai dari akar sampai ke pucuk daun yang paling tinggi. Ya. Oke. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk host yang disingkan dengan simbol atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Ini mengatur kondisi di sini mengatur kondisi di bawahnya, dan ini mengatur kondisi yang di bawahnya. Disebut juga topologi pohon atau tree tanpa node sentral, jadi tidak ada node sentral, ya seperti itu. Oke. Next. Kelebihan, data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol. Ini lebih trace route-nya lebih mudah ditelusuri. Ya, mana yang nggak bisa dikontak ini langsung karena ini hierarkikal ya. Langsung di bawahnya mengontrol di bawahnya mengontrol lagi di bawahnya. Mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luasannya bisa dieksplor. Dari user ini bisa membawai berapa node atau juga yang dikembangkan berapa di situ. Komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Ini sudah jelas. Ya, kalau di sini terputus maka dia tidak bisa connect, termasuk di bawahnya ini tidak bisa connect ke atas. Ya, seperti itu. Dapat terjadi tabrakan file collision. Ketika karena jalur yang di sini bisa dilalui dari sisi jaringan yang kanan dan kiri, maka lalu secara waktu bersamaan mengirim datanya bisa saja terjadi suatu collision. Ibu dan Bapak nanti tugasnya kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi ada cloud dari jaringan internet, kemudian masuk ke router, kemudian masuk ke Ethernet atau ke beberapa perangkat di situ ya. Ini mewakili dari suatu ruangan server, grup dokter, emergency room, radiologi, dan farmasi. Ini ilustrasinya di rumah sakit. Ini membawai satu ruangan seperti itu. Logical topologi biasanya mengacu ke hubungan antar node dan koneksi logikal. Logikal artinya di sini ada kira-kira IP mana yang ada di setting di jaringan apa. Ya, kemudian juga menentukan kelas, kemudian berapa jumlah usernya dan seterusnya. Ya.
Beberapa logical topologi ini mengacu ke topologi yang seperti terlihat di sana yang bermaksud konektivitas untuk jaringan, internet protokol dan internet network, atau juga kedua-duanya bisa digunakan. Jadi di sini menggunakan tentu saja nanti subnetting, ya, pengelamatan IP. Physical dan logical topologi, ini logical topologi yang tadi disampaikan, kemudian bentuk fisiknya kira-kira seperti ini. Ya, ini dari cloud ke router ke internet suite. Internet suite ini ada tiga ruangan. Dari suite atau hub ini masuk ke ruang kelas 3, ke ruang kelas 2, ruang kelas 1. Jadi ini ada 5 jaringan yang ada di desain fisikal dan logical topologi. Ya, oke, dan ini perencanaannya seperti itu. Di ketika yang kemarin di sesi 2 sudah membuat peralatan spesifikasi, nanti tinggal menambahkan gambarnya ini saja. Ya, oke. Ya, ini minimal gambarnya ada 5 ini. 1, 2, 3. Ruang kelas 1, 2, 3 ada admin dan ruang server. Ya. Mungkin di sekolah ibu dan bapak ada lab TKJ 1, TKJ 2, MM1, MM2, FPL1 atau server dan sebagainya. Nanti bisa yang dianalisis yang mana. Ya. Oke. Menentukan kebutuhan pengguna, kira-kira apa yang di situ, memiliki aplikasi untuk server. Ditentukan aplikasi apa yang digunakan untuk server. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap aplikasi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan bisnis atau perusahaan atau institusi, dalam hal ini sekolah. Kira-kira perangkat lunak yang dibutuhkan di sekolah itu apa? Office sudah jelas. Kemudian untuk server, network, untuk untuk jaringan, ya kalau yang berhubungan dengan TKJ pasti berbeda dengan yang MM ataupun RPL. Oke. Server merupakan satu komputer pusat yang berfungsi untuk menyediakan jenis layanan, servis tertentu yang dibutuhkan oleh klien dalam sebuah jaringan komputer. Pasti di sekolah atau di institusi itu ada servernya. Ya, jadi di situ bisa untuk melayani ada daftar siswa, ada daftar nilai, mungkin juga aplikasi yang bisa disimpan di server, ya, dan seterusnya. Beberapa jenis server, ada server aplikasi, server data server, proxy server, server internet, virtual server, web server, server audio video, FTP server, mail server, database server, remote server, DHCP server, dan DNS server. Artinya nanti kira-kira yang dibutuhkan atau dibutuhkan semua. Audio video server perlu enggak ya? Nah, itu perlu juga skala prioritas. Memilih sistem operasi jaringan, kira-kira di situ yang dibutuhkan apa? Ya, sesuai kebutuhan dan juga perlu di upgrade. Hari ini masih Office 2008 yang digunakan karena sudah saking maniaknya, ya seperti itu. Sehingga ketika di print, printer di komputernya menggunakan Office 13 atau 10, maka hasil printernya kalimatnya akan ngumpul-ngumpul jadi satu, tidak bisa dibaca. Oke, next. Ini sudah disampaikan di yang kemarin, kira-kira aplikasi yang digunakan apa. Misalnya ini ada distro Linux, ada Mandriva, SUSE, Ubuntu, Arduino, Gentoo, Slackware, sampai di Edubuntu. Ya. Oke. Nah, membuat spesifikasi topologi jaringan ini bahasan dari indeks yang berikutnya. Oke. Pengetahuan yang diperlukan ini pertama adalah menghitung bandwidth. Bandwidth itu apa? Adalah lebar dan saluran transmisi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Analoginya seperti jalan raya.
Ketika jalan raya yang high bandwidth, ini artinya kendaraan yang lewat itu sedikit, sementara lebar jalannya itu sangat lebar, sehingga bisa dengan kecepatan maksimal. Tentu saja kecepatan maksimal yang diperbolehkan di aturan di jalan raya. Minimal 100 km per jam kah, atau 60 atau 80. Kalau di tol itu awal-awal 80, tapi kayaknya sekarang bisa 100. Malang Surabaya 100 kilo, kalau kecepatannya 100 bisa nyampe 1 jam. Ya. Kemudian low bandwidth ini ketika jalannya sudah sempit, ada kendaraan banyak yang lewat, sepeda motor, campur taksi, campur mobil box, campur truk, campur becak, campur andong, semua jadi satu, sehingga sangat lambat di perjalanannya di situ. Berikutnya, menghitung besaran bandwidth. 1 byte ini 8 bit, sama dengan biner digit, ini angka biner. Ya, 0 dan 1, bilangan biner. Jika bandwidth 512 kilobit per sekon, maka sama dengan 512.000. Jadi dikalikan 1000 karena dari bit ke kilobit. Maka speed downloadnya adalah 512.000 dibagi 8. Sama dengan 64.000 bit per sekon atau 64 kilobit per sekon. Jika bandwidthnya 1 megabit per sekon, maka speed downloadnya adalah 1024 dibagi 8, maka sama dengan 128 kilobit per sekon. Oke. Ini ilustrasi yang sederhana dan saya pikir tidak ada masalah untuk Ibu dan Bapak. Kemudian ada Internet Speed Conversion Table, artinya ada besaran, kemudian ada bit per sekon, byte per sekon, kilobit per sekon, kilobyte per sekon. Jadi harus dibedakan bit dan byte. 1 kilobit per sekon sama dengan 125 kilobit per sekon. Byte, bit. Oke. Jadi ini tabelnya. Jadi kalau 1 kilo sama dengan 1000 sama dengan byte per sekonnya 1,5 dan seterusnya. Ini modali 1 kilo semua, 1 kilobit, 8.000 bit per sekon dan seterusnya. Oke. Ini hanya tabel saja, tapi biasanya yang digunakan itu antara bit, kilo, dan mega. Giga atau juga ke giga. Oke. Wireless LAN teknologi ini ada beberapa jaringan lokal area network yang tanpa kabel. Itu ada PAN. PAN ini bukan Partai Amanat Nasional atau nama partai yang sekarang lagi ribut, tapi ini adalah personal area network. Kemudian ada LAN, kemudian ada MAN, dan ada WAN. Ya. Dan ada standarnya, ada speed, ada ring, dan aplikasinya. Untuk WAN ini biasa menggunakan Bluetooth, jaringan tanpa kabel yang digunakan biasanya untuk komunikasi yang jaraknya pendek, ya, ringnya itu short, speednya kira-kira kurang dari 1 megabit per sekon. Implementasinya atau aplikasinya ke peer-to-peer, ya, device ke device, laptop ke laptop, seperti itu. Kemudian ada LAN, ini standarnya ada IEEE 802, 11A, B, G, dan seterusnya. Speednya kira-kira di atas 100 megabit per sekon. Ringnya ini medium, artinya bisa antara 100 meter sampai 2 kilo, tergantung media yang gunakan. Aplikasinya ke enterprise, jaringan enterprise. Kemudian ada MAN. Ini standarnya ini adalah ada 80216. Ini speednya kira-kira 22 megabit per sekon,
ini antara menengah dan panjang, ya, digunakan implementasi pada baik last mile access ataupun komunikasi jarak jauh yang khusus. One, standarnya ada GSM, GPRS, ada CDMA, punya frekuensi antara 2,5 sampai 3 giga. Speednya kira-kira 10 sampai 384 kilobit per sekon. Ringnya bisa long, wide, area network artinya jaringan yang lebih luas, ya, antar pulau atau antar negara kalau di Eropa. Implementasinya pada PDAS, mobile phone, seluler atau handphone di sana. Selesai. Itu kira-kira Ibu dan Bapak untuk sesi 3 ini materi topologi jaringan. Saya kembalikan lagi ke Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Di unmute dulu Pak Bambang. Oke. Terima kasih Pak Supriyanto telah menyampaikan materi di sesi 3. Dipersilakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Monggo Ibu Bapak. Biasanya ini yang ditanyakan itu contoh laporan. Betul Pak. Tapi yang lain boleh juga. Monggo Bu, Bapak. Yang lain boleh juga. Silakan Pak Andi. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Jadi ketika ya sekolah ingin mengupgrade dari UTP ke fiber, tapi tidak semua, artinya skala prioritas berdasarkan kepentingan, ya boleh saja diperbolehkan Pak, tetapi harus dipisahkan jaringan yang pakai fiber dan jaringan yang tidak pakai fiber atau UTP tadi. Tentu saja di situ harus pakai router Pak. Karena fungsi dari router tadi mengkomunikasikan atau menjembatani jaringan dengan media yang berbeda, ya itu. Artinya ya tidak bisa ya itu sudah suatu fungsi dari router itu tadi. Secara prinsip diperbolehkan, ya Bapak bisa cek speednya ketika di fiber dan ketika di UTP. Pasti yang di fiber akan lebih cepat, ya, seperti itu. Bisa diaplikasi Pak, pakai MRTG atau apa. Kira-kira begitu. Tapi ada juga di Bapak Ibu di sekolah yang sharing, ada tip and trick-nya supaya lancar. Bisa sharing di sekolahnya. Oke. Adakah yang punya pengalaman seperti yang di Pak Andi tadi? Sekolahnya di mana Pak? Pak Andi? SMK? Oh, Pacitan.
bandar. Ini ya, bandar di Pacitan ini terkenal ini, batu akiknya ini. Dan gua-gua. Oke. Monggo Pak, mungkin sharing. Bu Rini di sekolahnya sudah fiber semua? Ini sekolahnya favorit. Oh ini Pak Sugiono. Belum, Bu Rini. Oh, Bu Rini masih belum. dari server pusat aja yang pakai fiber. Kalau di labnya masih pakai UTP. Oke. Oke. Monggo Pak Sugiono. Makasih Pak atas waktunya. Jangan bosan-bosan kalau Pak Giono selalu tanya. Oke. Yeah. Mau tanya Pak terkait bahasanya tentang upgrade topologi atau jaringan. Sebelum upgrade kan yang menjadi skala prioritas kan dana Pak. Di topologi kita itu masih menggunakan kabel UTP. Kalau di upgrade ke fiber itu kan berarti perangkat penghubung atau hubnya itu kan sudah nggak terpakai, Pak. Padahal kita lab kita menggunakan hub cukup lumayan banyak. Jadi apakah ada solusi? Maksudnya gini, upgrade kabel UTP itu perbandingan antara mengganti Cat 5 ke Cat 6 atau Cat 5 langsung ke fiber. Perbandingan kecepatannya antara Cat 6 sama fiber itu seperti apa, Pak? Saya kurang paham dalam hal kecepatan antara kecepatan Cat 6 dan fiber. Karena kita mau memanfaatkan hub-hub yang ada tanpa mengganti keseluruhan. Kalau menggunakan fiber kan kita mengganti keseluruhan. Terima kasih Pak, itu yang saya tanyakan. Oke Pak, tentu saja beda. Cat 5 itu UTP. Ini yang speednya paling rendah, kemudian ada Cat 6, itu STP ada selongsongnya, ini lebih, sebetulnya sama Pak, Cat 5, Cat 6 itu hanya cenderung di Cat 6 itu dia lebih bisa terhindar dari electromagnetic interference, artinya terhindar dari gangguan-gangguan magnetis, ya ketika ada kabel yang digabungkan di dalam satu pipa, ada kabel listrik, ada kabel antena, ada kabel telepon. Jadi satu maka di situ akan terjadi gangguan. Tapi ketika digunakan kabel Cat 6 maka itu akan tereduksi bisa. Tetapi untuk jarak jangkauannya hampir sama Pak, 100 meter. Ya. Nah tentu saja yang paling bagus di antara kabel tadi adalah fiber. Makanya fiber itu kabel atau bukan? Makanya namanya fiber, ya optis. Bukan kabel fiber, kayaknya fiber. Ya, oke. Jadi tentu saja ini yang jadi pertimbangan ya kalau diganti ya idealnya itu ganti semua. Kalau ganti kabel fiber ya perangkatnya harus ganti, portnya ganti. Ya, portnya untuk fiber. Nah, tetapi apakah ada yang saya katakan tadi port yang ada adapternya dari port untuk UTP ke fiber? Ya, kalau ada itu bisa untuk solusi. Artinya satu switch itu ada 2 port. Ya, ada port untuk switch RJ45 ada untuk fiber. Tapi kayaknya nggak ada ya di pasaran. Ya nggak ada. Kecuali di LAN-cardnya itu ada. LAN-cardnya itu zaman dulu itu ada yang ada port untuk BNC, untuk koaksial, dan ada port untuk RJ45 dan bahkan port untuk RJ8. Tapi sekarang ini kayaknya RJ45 saja. Jadi memang ya tidak ada belum ada trik yang khusus untuk mensiasati itu. Ya. Satu perangkat yang multi user. Ya, jadi ketika perangkatnya switch ini gunakan untuk kabel UTP bisa, gunakan STP bisa,
gunakan koaksial bisa, gunakan fiber bisa, itu kayaknya belum ada Pak Sugio. Jadi kalau itu ada bisa mensiasati, tapi ya mungkin berdasarkan skala prioritas saja, mana yang harus fiber, mana yang harus UTP, nanti dipisahkan oleh router. Nah itu berdasarkan kepentingan yang sering digunakan atau yang penting misalnya kabel ke kepala sekolah, ke kepala bengkel atau juga ke guru-guru, karyawan itu mungkin itu kira-kira jawabannya seperti itu Pak Sugiono. Mudah-mudahan memuaskan. Ada kawan yang lain punya pengalaman, monggo sharing. Silakan Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini pengalaman saya pernah itu menggunakan namanya splitter Pak. Jadi ada konektor yang SFP ke RJ45. Itu kalau untuk akses menggunakan kabel fiber optik, jadi ada splitternya, itu ada alatnya Pak. Jadi alatnya itu paketan, ada yang sebagai penerima dan sebagai pemancar. Itu harganya kayaknya sekitar 125-an. Saya pernah menggunakan itu, jadi di server itu saya pasang untuk yang itu modelnya paket A sama B gitu. Jadi yang A itu tak pasang di dekat servernya, nanti habis itu colokan SP-nya sampai ke labnya nanti ada perangkat yang B-nya, sehingga tidak merubah switch atau hub yang sudah ada di lab tersebut. Cuma katakanlah jalur backbone-nya saja yang diganti. Mungkin seperti itu Pak tambahannya. Terima kasih. Untuk speed-nya apa ada peningkatan Pak setelah ada splitter tadi? Oh ada Pak, ada peningkatan. Saya jarak dari belakang sampai ke depan itu kan kurang lebih 100 lebih lah. Itu bisa sampai 80 sampai 90 meter. Ada sangat istilahnya sangat recommended lah kalau kita menggunakan fiber itu, karena fiber itu memang kecepatannya kan bisa sampai 1 giga. Nah cuma memang batasnya itu ya sampai di splitter yang B tadi. Kalau splitter yang masuk ke switch hub lagi kemudian mau ke perangkat kliennya, yaitu terbatas lagi karena kan memang backbone-nya saja yang pindah. Cuma memang lebih cepat lah dibanding sebelumnya. Ada peningkatan yang signifikan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, begitu Pak Sigit, terima kasih. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa juga sharing atau juga pengalaman dari Pak Sigit ini bisa ditiru, atau juga Pak Sugiono tadi mungkin bisa meniru karena keterbatasan dana, tetapi supaya tidak secara frontal berubah, ini bisa disiasati, dibuat trik seperti disampaikan oleh Pak Sigit. Oke, monggo yang lain sharing-sharingnya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Pas. Kalau pas kita ke tugas saja nggih? Atau masih ada yang mungkin perlu di contoh laporan. Oke, contoh laporan. Oke. Ya, kita share dulu. Contoh laporan. Oke, laporan. Oke. Atau di sini. Ini laporan berapa ini? Kelihatan Bu Bapak? Kurang besar sedikit Pak. Oke. Ya kelihatan tapi kecil-kecil. Oke, sampun. Sip, oke. Oke.
Ini contoh dari Bu Anies Muhanifah, ini saudaranya Pak Anies Baswedan ini. Dari Karanganyar tapi Purbalingga, bukan di Karanganyar Solo. Sragen. Oke, ini covernya. Atau kita lihat tugasnya dulu ya. Kelihatan Pak? Yang ini. Sedikit dibesarkan, Bapak. Oke. Kelihatan Pak. Sampun. Ya. Oke. Jadi ini kan membuat spesifikasi topologi jaringan. Penyelesaian ini aproksimasi kira-kira 180 menit. Setelah menyelesaikan tugas, ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menentukan topologi jaringan, mendesain peta jaringan, dan membuat desain jaringan kabel. Alat dan bahan disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di sesi 2. Ini tinggal copy saja. Standar kinerja. Nah, ini tugasnya ini. Buat desain perkabelan di peta jaringan denah tersebut. Wah, ini kalau denahnya gini, jaringannya gini, ortok suwe ini Pak. Bisa dimudahkan enggak? Maksudnya disederhanakan. Ini ada banyak ruangan ini kalau gambar begini ya. Nanti hari Jumat belum bisa upload. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti denah ini Bapak dan Ibu tidak harus menggunakan denah ini, tetapi disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Yang mau didesain, dikembangkan yang mana. Tetapi tadi di gambarnya kan ada 5 ruangan. Nah, Ibu dan Bapak membuat 5 ruangan saja. Dan tidak satu ruangan diisi 40 PC, nanti gambarnya tambah ruwet, tapi cukup tadi diwakili 5 atau 4 PC saja. Oke. Lakukan analisis, buat daftar kebutuhan dan tentukan topologinya. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, hanya ini objek atau gambarnya yang ditentukan. Oke. Jadi ini di-download di soal tugasnya. Oke. Dan kita lihat di sini. Oh, ini bukan ini. Sorry. Ini tadi yang mana ya? Ini kebutuhan teknis pengguna bukan, ini mengumpulkan ini yang tugas 1 atau 2. Nah ini yang tadi, yang 3. Oke. Daftar isi ini lumayan, ada 26 halaman. Ada halaman depan, daftar isi ada 3 bab. Bab 1, unit kompetensi capaian ini, teori dasar, kira-kira 4 halaman teori dasarnya, pelaksanaan praktek. Nah ini yang agak banyak. Bab 3, daftar pustaka, lampiran, jurnal kegiatan, dokumentasi. Sama seperti di sesi sebelumnya. Pendahuluan unit kompetensi, copy saja dari buku kerja. Capaian unit kerja, copy atau mengcopy yang ini juga boleh. Enak wis. Teori dasar yang tadi saya jelaskan disampaikan, tapi ini mulai berhubungan dengan pengertian menurut pakar. Ada Simon Muchasvsky, panggil lagi ngucapin. Dan jelas kayak orang Rusia atau Eropa Timur. Jafar Nur Yudianto ini jelas ini orang Indonesia. Dan seterusnya pengertian-pengertiannya, kemudian macam-macam topologi disampaikan. Ya. Oke, berapa lembar Pak? Nah, terserah Ibu dan Bapak. Oke, waktu pelaksanaan ini tempat pelaksanaan di sekolah. SMK Negeri Karanganyar, lab TKJ, alat bahan. Ini dituliskan mulai dari laptop sampai koneksi internet. Kemudian ada bahan, ada prosedur praktek nilai kerja. Ini di copy yang tadi. Nah ini, kemudian membuat hasil prakteknya, daftar spesifikasi laboratorium yang real di sana, ada komputer server, maringnya Lenovo sudah i7, oh, keren. Ini speknya, kebutuhan 5, karena ada 5 lab, masing-masing 1, harganya 28 kali 5 ada sekian, linknya ada di sini. Artinya ada spek ini,
Mark ini ada di link di sini, termasuk harga satuannya. Ya, nah ini speknya, ini barangnya. Ya, tapi ini boleh gambarnya ada di kanan, tapi ini di bawah. Ya, ini cara sistem saja. Ya, oke, teknis. Ada routerboard, ada mikrotik dan seterusnya, butuhnya 6, ya, 1 di server, yang lain di ruang kelas dan seterusnya. Oke, next, nanti dituliskan analog kebutuhan tadi, dituliskan semuanya. Nah, ini kabelnya Belden. Kemudian ada konektornya, ada 10 Pak, isi 50, ini 90.000 dan seterusnya. Ini merek-merek konektor yang cukup bagus. Kemudian komputer ini semua menggunakan Intel Core i7. Nah, ini speknya. Kemudian butuhnya berapa? 180 karena masing-masing 36 sesuai dengan peraturan di pendidikan. Jumlah maksimal 36. Oke. Ini harganya, kemudian settingnya ada di sana. Oke, ini modelnya dan seterusnya. Monitor dan seterusnya, data-data. Ini data-data kan Ibu dan Bapak sudah ada. Ya. Mungkin tinggal mengalihkan jumlah kebutuhan di labnya tadi. Nah ini Ibu dan Bapak desainnya. Desain sekolahnya model U atau hampir model O ini. Ada pintu gerbang di sini, kemudian ada lapangan atau di tengah itu ada ruangannya sampai berapa nih? 20. Ada WC tamu, WC putri, WC putra, ada koperasi, ada masjidnya. Nah, yang dibahas ini, yang dianalisis atau dibuat topologi itu di gambar yang di sini, yang hijau-hijau ini. Ini yaitu di ruang lab AK2 itu akuntansi kan? Lab akuntansi 1, ruang guru produktif, kemudian di lantai 2 ini lantai 2 semua, TKJ 3, TKJ 2, dan TKJ 1. Ya, jadi ada 1, 2, 3, tambah ruang guru, tambah lab akuntansi 1, 2, atau ruang guru. Nah ini. Oke. Berikutnya, ini fisikal topologinya. Yang dianalisis tadi kan logikal sama fisikalnya. Jadi ini ada lab TKJ ada 3, ada ruang guru, lab AK1, AK2. Nah ini cukup ada masing-masing ruangan karena secara terpisah, maka menggunakan router. Ya, ini gambarnya cukup ada 4 klien saja, tetapi di dalam daftar tadi ada 36. Ya. Kemudian di sini sama, hanya speknya tadi sama, tinggal mengalihkan. Ya, ini pengkabelannya saja yang dari router ini masuk ke lab tadi. Begitu. Berikutnya, ini yang atas ini adalah fisikal, yang bawahnya ini adalah logikalnya. Di masing-masing ruangan, ini ada PC1, PC2, 3, 4, ini ada alamat IP address-nya. Ya. Ini yang tadi lab TKJ 2 di lantai 2, di lantai 2 semua. Ada PC1, PC2, ada setting IP address-nya. Ini sudah dikondisikan pakai notasi CIDR. Ada 192.168.22/26 sampai 5/26 dan seterusnya. Jadi benar Bapak intinya menambahkan 2 gambar ini, kemudian mengalihkan kebutuhan tadi dengan disesuaikan kondisinya. Ya, oke. Faktor pendukung penghambat kegiatan praktik, faktor pendukung peralatan dan lab yang ada sangat mendukung. Nah ini beda-beda. Beda sekolah, beda kondisi. Tidak bisa disamakan. Kerjasama yang baik antar kepala sekolah maupun ketua, kompetensi keahlian sebagai narasumber, pembimbingan kepada peserta diklat oleh instruktur pengampu sangat baik.
Ya, artinya setiap ada tanggapan pertanyaan segera tanggapi walaupun jam 12 malam. Ya. Oke. Pemberian fasilitas belajar berupa modul dari panitia penyelenggara sangat membantu, artinya dengan modul yang di LMS ini sangat membantu. Faktor penghambat kondisi sekolah yang sedang menerapkan WFH, work from hotel, belajar dari hotel, karena rumahnya di hotel ini, yang punya hotel. Sehingga komunikasi dengan bidang terkait kurang maksimal. Artinya, ya ini suatu faktor penghambat tadi. Kegiatan praktek yang bersamaan dengan kegiatan pembelajaran daring sehingga waktu menjadi kurang efektif. Artinya, Ibu dan Bapak di samping mengikuti diklat ini juga ada diklat Bapak dan Ibu ada kegiatan di sekolah. Sehingga yaitu bagaimana kita pintar-pintarnya mengatur penjadwalan. Kemudian ada daftar pustaka, buku referensi, ada dasar undang-undang SKKNI, ada buku referensi, ada referensi lain yang berhubungan dengan jurnal, Tokopedia, ini berhubungan dengan link bahan tadi. Ya. Oke. Lampiran ini mulai dari hari Senin kemarin sampai Jumat besok. Ya. Jadi yang di sini ada belajar materi, live session, pendalaman, mengerjakan latihan, karena di LMS ada latihan yang harus dikerjakan sampai nanti mengunggah laporan tugas praktek. Dokumentasi disesuaikan dengan kondisinya, lab TKJ tampak depan, satu saja. Oke, hanya satu. Tadi kayaknya ada banyak yang tidak ikut. Ada foto-foto kegiatan belajar siswa di ruangan, kayaknya ada ini satu saja. Oke, itu yang contohnya. Stop. Oke. Ada yang mungkin masih kurang jelas dengan contoh tadi? Pasti nanti di-share di grup. Oke, monggo Bu Rini Dwi. Nanti yang kita gambarkan tuh labnya misalkan berubah boleh ya? Soalnya kan lab saya itu sendirian Pak, ada lab termasuk lab baru kan. Kalau sedangkan labnya TKJ kan ada di lokal timur, saya kan lokal barat. Itu boleh dirubah? Enggak apa-apa Pak? Boleh Bu, boleh disesuaikan. Oke, enggak masalah. Oh iya, soalnya kan lab saya itu sendirian Pak, ada di atas lokal timur itu Pak. Sedangkan labnya yang mau kalau misalkan sebenarnya seperti itu, berarti saya harus ambil lab yang ada lab jaringannya itu. Berarti harus pindah. Terpisah soalnya. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, monggo yang lain dengan berhubungan dengan tugas. Oh, kayaknya sudah aman semua ini, sudah senyum-senyum semua ini. Kalau ada contoh ini gampang Pak. Iya, ya. Tapi ya template-nya jangan masuk di copy terus di paste, belum dirubah. Oke, next. Baik Ibu dan Bapak, jadi kalau tidak ada nanti kira-kira ini 6 menit lagi sudah selesai. Jadi silakan Ibu dan Bapak mengatur jadwal, mengatur waktu supaya nanti pada Jumat atau malam Minggu itu sudah terupload semua sehingga minggunya sudah bisa ke sesi yang terakhir, sesi 4. Ya, sebetulnya kalau dari awal itu sudah urut itu enak, tinggal nambahkan aja. Tetapi karena kadang di awal masih belum jelas ini yang digunakan atau yang ditugaskan atau dari tugas kerja itu dari persepsinya sekolah juga mempunyai kondisi yang berbeda. Oke. Saya kira begitu. Jika tidak ada pertanyaan atau juga sharing, kita bisa akhiri di sesi ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap ganteng, tetap keren, tetap cantik, tetap senyum. Coba senyum-senyum semua ini mau difoto nanti senyum. Oke. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, tapi sebelumnya foto dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto dulu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke Pak Bambang ada pengumuman? Terima kasih Pak Supriyanto. Jadi sudah lengkap berkas-berkas yang Bapak Ibu upload maupun kirimkan ke Japri saya. Nampaknya tinggal satu saja berkas yang belum, Pak Hari. Mohon dibaca di WA saya, Pak Hari. WA Japri saya mohon dibaca. Itu saja Pak Supriyanto. Jadi tidak ada yang lain. Sesi 3 sudah berakhir. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kebersamaannya di pagi hari ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat sampai dengan akhir sesi nantinya tanggal 16 Oktober 2020. Oke, kami serahkan ke Pak Masudi. Kami pengantar acara, pembawa acara. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Masudi bisa foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Supriyanto dan Pak. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri sesi ini. Mohon kamera mengkondisikan. Oke, dibuka. Di kamera masing-masing. Senyum Bapak Ibu. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gayanya sedikit bebas. Ya. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Mohon izin untuk lab persiapan di sesi kelas berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu